Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham tentang perusahaan PT Anugrah Spare Part Senjata IGS, atau bisa disingkat dengan kode emitennya yaitu IGS, yaitu Peter Oli dan Peter bahan bakar motor, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda 4 atau lebih seperti lap spooling, radiator, truk tank, dan lain-lain. Perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil. Kelompok ini mencakup usaha pedagang besar berbagai suku cadang seperti komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai aki, perlengkapan lampu, dan bagian-bagian kelistrikan. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galal, papan ring, papan lis, tiang, telepon, dan lain-lain. Kegiatan usaha perusahaan yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah berusaha dalam bidang industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda 4 atau dan bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil lainnya. Nah, jadi perusahaan ini tentang suku cadang mobil atau motor ya, teman-teman, seperti rem, terus juga busi mobil untuk aki, teman-teman, perlengkapan lampu, dan lain-lain, teman-teman. Itu dia. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 134, Losari Kidul, Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45192. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.igisplitter.co.id. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk suku cadangnya, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini juga, teman-teman. Ini juga ada olinya juga, teman-teman. Untuk ini, itu. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini, teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 400 juta lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 39,76%. Harga penawar rentang dari 90 sampai 100. Dana diperoleh sekitar 36M sampai 40M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 22 Agustus sampai 24 Agustus tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 4 September sampai 7 September tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 7 September tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 11 September tahun 2023. Untuk underwriternya adalah AHA, Sinan Sekuritas Indonesia, dan dapat waran, teman-teman, di mana 4 saham dapat 1 waran itu. Dan masuk ke papan akreditasi, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sebanyak 10 miliar, teman-teman, akan digunakan perusahaan untuk pembelian tanah beserta bangun pabrik, kantor, gudang yang ada di atasnya. Lalu yang kedua, sebanyak-banyaknya 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru di atas tanah dengan nomor SHM 712, 713, dan 714. Lalu, sebanyak-banyaknya 9,16% akan digunakan perusahaan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional perusahaan. Lalu sisanya akan digunakan modal kerja perusahaan dan digunakan untuk pembelian persediaan perusahaan di antara lain terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Itu dia, teman-teman, rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke struktur pemegang saham, teman-teman. Nah, sebelum IPO, nominal sahamnya itu 50 ya, teman-teman. Ini dia. Oke, kita lihat dulu pemegang pertama ada Dr. Joseph Hart Suwanta Sinalia. Lalu ada yang kedua yaitu Oye Johan. Terus juga ada yang ketiga Jehan, dan yang keempat masyarakat. Dia sebelum IPO-nya, teman-teman, kalau kita lihat total ini dia, yaitu total jumlah sahamnya yaitu 606 juta lembar saham. Setelah IPO nanti yaitu 1 miliar, 6 juta lembar saham, teman-teman. Itu dia. Oke, yang untuk masyarakat yaitu sekitar 400 juta lembar saham ya, teman-teman. Itu dia, yaitu sekitar 39,76%. Lumayan besar sih, teman-teman. Jadi ini ada penambahan saham ya, teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut, yaitu untuk lockup-nya, teman-teman. Nah, ini ada nama tuh dikunci ya, teman-teman. Artinya pemegang lama tidak bisa jualan. Nah, bahwa pemegang saham perusahaan atas nama Oye Johan dan Jehan dalam rangka penawaran umum, perusahaan menyatakan tidak akan menjual saham-saham perusahaan yang dimiliki dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah penawaran pendaftaran menjadi efektif ini, teman-teman. Itu dia. Artinya Oye Jehan tidak boleh jualan dia, teman-teman. Itu dia. Oke. Lalu, teman-teman, ini dia. Untuk sedangkan Dr. Joseph Hart, nah, sebagai pemilik manfaat tidak akan mengalihkan saham-saham perusahaan yang dimiliki
secara sukarelawan menambahkan perpanjangan 4 bulan sehingga menjadi 12 bulan teman-teman. Itu dia. Jadi ini juga tidak boleh dia jualan teman-teman, tapi dia sama 1 tahun. Itu dia. Jadi 3 ini di lock up semua teman-teman, artinya tidak boleh jualan itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke laporan keuangan. Oke, kita lihat untuk jumlah asetnya teman-teman. Dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata sedikit untuk peningkatannya teman-teman. Lalu di tahun 2023 lumayan sih peningkatannya. Untuk jumlah liabilitas, kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata agak sedikit sih menurun utangnya ini. Lalu di tahun 2023 nyata meningkat teman-teman untuk utangnya itu. Lalu untuk jumlah ekuitasnya teman-teman, dari tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan, dan 2023 nyata mengalami peningkatan. Itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan laba ruginya teman-teman. Oke, kita lihat untuk penjualannya teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih teman-teman, dia ini ada jualan di marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain teman-teman itu. Kalau kita lihat untuk penjualannya ini lumayan besar sih teman-teman. Nah, ini sama 1 tahun ya teman-teman. Ini 2023 untuk 2 bulan, yaitu kuartal pertama saja sepertinya. Oke, kalau kita lihat teman-teman di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata lumayan sih meningkatnya teman-teman, sekitar 10M peningkatannya. Lalu di tahun 2023 kalau kita bandingkan tahun 2022 nyata lumayan juga sih meningkatnya sekitar 200 jutaan. Oke, kalau kita lihat teman-teman untuk beban pokoknya lumayan sih, tidak terlalu besar juga sih. Oke, laba brutonya juga teman-teman nyata mengalami peningkatan juga pastinya. Beban operasional juga teman-teman, umum administrasinya. Oke, untuk laba sebelum pajak juga teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat teman-teman, yaitu laba bersih periode tahun berjalannya. Kalau kita lihat teman-teman, tahun 2021 nyata dia mencetak laba yaitu 122 juta. Tapi di tahun 2022 lumayan sih teman-teman, tinggi banget mencetak labanya, sekitar 425 juta. Wow, naiknya sekitar hampir 500% ya teman-teman. Lalu kita bandingkan tahun 2022 ke tahun 2023. Nyata mengalami peningkatan juga teman-teman di tahun 2023 nih. Nyata dia nih penjualannya nih sangat meningkat teman-teman dari tahun ke tahun itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kita masuk ke valuasi AGS ini teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman, ini untuk di tahun 2022 ya teman-teman. Harga rentang dari 90 dan 100. Oke, untuk PBP-nya di angka 90 yaitu 6,19 kali, untuk di 100 yaitu 6,88 kali. Untuk pelnya yaitu di 90 yaitu 19,63 kali, untuk di 100 yaitu 121,81 kali. Untuk BP-nya untuk rentang harganya sama ya teman-teman, yaitu 14,53. Untuk delnya juga sama, rentang harganya 138,02%. Untuk OI-nya sama, rentang harganya 5,65%. Untuk EPS-nya yaitu 0,82. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh tadi adalah 1 miliar ya teman-teman. Untuk ekuitasnya yaitu 14 miliar. Untuk laba bersihnya adalah di tahun 2022 ini 825 juta. Untuk total hutang di tahun 2022 yaitu 20 miliar. Untuk market cap di 90 adalah 90 miliar. Itu dia. Untuk market cap di 100 yaitu 100 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi AGS ini di tahun 2022. Oke, coba kita lihat untuk valuasi di tahun 2023 di kuartal pertama teman-teman. Untuk harga di 90 yaitu 6,12 kali untuk BBP-nya. Untuk di 100 yaitu 6,80 kali. Untuk pelnya di 90 yaitu 555,18 kali, yaitu 616,86 kali. Untuk BP-nya sama, rentang harganya 14,70. Untuk delnya sama, rentang harganya 144,36%. Untuk OI juga sama teman-teman, rentang harganya 1,10%. Untuk EPS yaitu 0,16. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 1 miliar. Untuk ekuitas di tahun 2023 yaitu di kuartal pertama adalah 14 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 kuartal pertama adalah 163 juta. Lalu untuk total hutang di tahun 2023 di kuartal pertama adalah 21 miliar. Lalu untuk market cap di 90 adalah 10 miliar. Lalu untuk di market cap di 100 adalah 100 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk valuasi AGS ini di tahun 2023 di kuartal pertama itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke simpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham AGS dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sangat luar biasa dari laba pendapatan dan laba bersihnya tadi teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk belanja modal dan modal kerja. Ya meskipun agak kurang menarik sih teman-teman, kan tadi ada beli tanah tadi teman-teman itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari perusahaan AGS ini adalah AHA. Nah, mungkin kita sudah tahu ya teman-teman untuk trik ikut AHA ini. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Terakhir dan awal LMAX ya, untuk di papan akusasi. Nah, ini dia teman-teman
Terakhir ada LMAX 4 juga hampir begal dia teman-teman. Untuk LMAX ini teman-teman dia di harga 300-an nyata. Satu kali ala tapi dia naik terus dia teman-teman, itu dia di papan apresiasi. Inet juga teman-teman. Inet meskipun bukan di papan apresiasi pengembangan dia bisa satu kali ala. Yang paling parahnya ini Maxi teman-teman itu. Jati 2 kali ala, Pipa 2 kali ala, ILX hijau. Nah, untuk Sol nyata 4 kali ALB teman di saham apresiasi itu. Kalau kita lihat untuk apresiasi lagi WGAS nyata 5 kali ala itu. Oke, kalau kita lihat untuk underwater AHA ini, untuk LMAX kemarin tuh nyata dia tobat teman-teman, sempat dia open ALB, tapi diangkat lagi ke atas dia sempat A teman-teman itu. Nah, apakah nanti sama teman-teman AGS ini nanti seperti LMAX? Kemungkinan besar sih hampir sama itu. Oke, kita kembali lagi. Yang keempat, bersamaan listing saham AGS ini memberikan waran yang dimana 4 saham dapat satu waran yang sangat menarik. Terakhir IMAX W digoreng sampai 200 teman-teman itu. Nah, kemarin kalau kita lihat ya teman-teman nyata digoreng teman-teman oleh Banda nyata warannya nih itu. Yang kelima, ini saham AGS ini masuk ke papan apresiasi dan benar mirip sama seperti LMAX teman-teman. Itu sama-sama dikawal AHA di papan apresiasi dan bergerak di bidang sama di bagian oli motornya teman-teman. Apakah akan digoreng teman-teman? Nah, seperti ini kemungkinan besar ada digoreng teman-teman. Kemungkinan juga tidak teman-teman. Ya, itu semua tergantung sama bandal teman-teman. Kalau menurut saya sih ini mirip banget teman-teman. LMAX sama AGS ini dia sama-sama bergerak di bidang motor teman-teman. Itu dia. Ada minyaknya juga kan, oli tadi kan teman-teman. Nah, tapi AGS ini paling banyak dia teman-teman. Dia bergerak di bidangnya karena dia ini spare part ini motor dan mobil teman-teman. Ya, ada mobil dan lain-lain teman-teman. Dan juga untuk penjualan ini lumayan menarik teman-teman, karena dia jualannya nih bukan di satu tempat aja teman-teman, dia offline saja, tapi dia jualan online juga teman-teman. Ya, seperti di marketplace, ada di Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Itu dia. Jadi gimana teman-teman untuk saham AGS ini? Apakah teman-teman akan ikut atau skip? Nah, itu silakan teman-teman untuk dianalisa kembali. Ya, kalau kita lihat seperti LMAX kemarin digoreng dia teman-teman. Nah, apakah AGS ini akan mirip teman-teman? Ya, kalau kita lihat untuk AHA ini dia sudah tobat teman-teman. Malah dia buyback kemarin teman-teman LMAX ini. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan IPO saham AGS ini teman-teman. Gimana teman-teman menarik untuk beli atau skip karena papan apresiasi. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.